Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materi pertama. Kata ganti orang, personal pronoun. Oke, apa sih kata ganti orang, personal pronoun? Oke, ini adalah kata ganti yang menunjukkan orang. Kata ganti orang ini terbagi menjadi 3. Saya tunjukkan ya. Oke, kita masuk. Kata ganti orang, personal pronoun. Jadi yang pertama itu the first person. Orang pertama adalah kata ganti yang digunakan untuk orang berbicara atau the speaker atau yang berbicara. Itu orang pertama ya. Terus yang kedua, the second person, orang kedua adalah kata ganti yang digunakan untuk orang yang diajak bicara atau lawan bicara dari orang pertama. Atau dalam bahasa Inggrisnya the person spoken to. Oke, yang ketiga, orang ketiga, the third person adalah kata ganti yang digunakan untuk orang atau sesuatu yang kita bicarakan dengan orang kedua, atau the person or thing spoken of. Oke, ketiga penjelasan di atas itu sangat penting kalian pahami. Kenapa ini mesti atau sangat penting kalian pahami? Karena orang pertama, the first person, orang kedua, the second person, terus orang ketiga, the third person. Ini adalah istilah-istilah atau definisi-definisi yang akan kita gunakan untuk membantu dalam melihat, mengetahui, memahami materi kata ganti atau pronoun yang akan kita pelajari sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke orang pertama atau dalam bahasa Inggrisnya the first person, the speaker yang berbicara. Oke, kita lihat gambar supaya bisa lebih dimengerti. Oke, orang pertama di sini ada Andi, ada Rara. Di sini si Andi mengatakan ke Rara. Di sini Andi mengatakan ke Rara, saya memberi Anda sebuah buku. Di contoh ini bisa kita lihat kalau si Andi yang mulai pembicaraan. Dilihat ya. Nah, di sini ya, si Andi mau mulai pembicaraan, berarti si Andi di sini adalah orang pertama. Lihat ya. Andi yang mulai pembicaraan, berarti si Andi di sini adalah orang pertama. Nah, kenapa ini bisa si Andi di sini menjadi orang pertama atau the first person? Oke, kita kembali ke definisi orang pertama. Lihat ya di layarnya. Orang pertama adalah orang yang berbicara atau yang memulai pembicaraan. Berarti di sini si Andi sudah cocok dengan definisi orang pertama atau the first person karena dia yang memulai pembicaraan. Oke, sampai di sini apakah sudah dipahami tentang orang pertama atau the first person? Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, orang kedua atau the second person. Oke, kita lihat gambarnya. Di sini si Andi berbicara ke Rara dengan mengatakan, saya memberi Anda sebuah buku. Oke, nah sekarang perhatikan kalimatnya ya. Di sini kata si Anda, saya garis bawahi ya. Kata si Anda di sini itu adalah Rara. Jadi kata Anda di sini adalah Rara. Rara di sini adalah orang kedua atau the second person. Oke, perhatikan ya. Kenapa bisa si Rara atau si Anda di sini? Anda itu adalah Rara ya. Di sini adalah orang kedua atau the second person. Kenapa bisa? Oke, kita mundur sedikit ya. Kita mundur ke penjelasan atau definisi yang saya jelaskan sebelumnya ya. Di awal video tadi, definisi orang kedua atau the second person adalah orang yang diajak bicara oleh orang pertama. Berarti di sini sudah cocok ya. Kalau si kata Anda di sini yang saya garis bawahi, kata Anda di sini itu adalah Rara, adalah orang kedua atau the second person. Karena si Rara adalah orang yang diajak bicara oleh si Andi, orang pertama atau the first person. Jadi oke, sampai di sini dimengerti ya. Kalau si Rara di sini adalah orang kedua. Kenapa bisa orang kedua? Karena dia adalah orang yang diajak bicara oleh orang pertama, yang mana si orang pertama itu adalah Andi. Oke, sampai di sini dimengerti ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita pindah ke orang ketiga atau the third person. Oke, orang ketiga atau the third person digunakan untuk orang atau sesuatu yang kita bicarakan. Di bahagian yang ketiga ini, buat beberapa teman kalian ini cukup sulit untuk dipahami, khususnya ketika dalam bahasa Inggris. Inilah alasan terbesar saya menjelaskan bahasa Inggris menggunakan bahasa Indonesia. Intinya, saya ingin kalian ngerti dulu dalam versi bahasa Indonesia
ketika kalian sudah paham dalam versi bahasa Indonesia, ketika kita pindah atau mengubahnya ke dalam bahasa Inggris, materi ini akan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Oke, orang ketiga, the third person. Kita lihat gambar. Oke, di sini ya ada Andi, ada Rara. Nah, sekarang ada si Dika. Oke, kita sudah tahu si Andi orang pertama, the first person, the speaker, yang bicara, yang memulai pembicaraan, yang memulai sesuatu, itu the first person atau orang pertama. Nah, kita juga sudah tahu si Rara orang kedua, the second person, karena si Rara di sini adalah orang yang diajak bicara, atau bahasa Inggrisnya the person spoken to, orang yang diajak bicara oleh orang pertama. Nah, sekarang bertambah si Dika. Si Dika di sini adalah orang ketiga, the third person, atau orang yang dibicarakan oleh si orang pertama, Andi, orang kedua, Rara. Intinya si Dika di sini adalah orang yang dibicarakan oleh si Andi dan si Rara. Jadi saya aktifkan dulu spidolnya. Jadi si Dika di sini itu adalah hasil Jadi si Dika di sini itu adalah orang yang dibicarakan oleh si Andi dan si Rara. Yang mana si Andi di sini adalah orang pertama dan si Rara itu adalah orang kedua. Terus si orang pertama ini bicara dengan orang kedua, membicarakan si orang ketiga ini, yaitu si Dika. Oke, ini orang ketiga tunggal ya. Oke, lanjut. Si Andi, the first person atau the speaker, yang memulai pembicaraan, yang memulai sesuatu. Sudah ya dijelaskan tadi. Orang kedua, si Rara, the second person atau orang yang diajak bicara, the person spoken to, juga sudah. Si Rara, orang kedua. Orang ketiga, the third person, seseorang atau sesuatu yang dibicarakan oleh orang pertama, orang kedua juga sudah. Jadi orang pertama bicara dengan orang kedua tentang si orang ketiga. Jadi ini yang dinamakan orang ketiga, the third person. Oke, jadi sudah jelas ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Oke, lanjut. Tadi saya mengatakan kalau orang ketiga, the third person, ada beberapa dari teman kalian yang sulit untuk memahami kata ganti orang ketiga di sini. Kenapa? Di sini ya, ketika membahas orang ketiga, di sini ya, di contoh, ini menunjuk, lihat di contoh, di sini menunjuk satu orang laki-laki. Ini tunggal, orang ketiga tunggal, dan menunjuknya satu orang laki-laki. Nah, bagaimana jika lebih dari satu orang? Kalau satu orang itu disebut tunggal ya, satu orang laki-laki, atau satu orang perempuan, satu benda, satu hewan. Intinya satu. Kalau satu itu tunggal. Jadi kalau laki-laki dibahas berarti satu orang laki-laki. Kalau satu perempuan ya satu orang perempuan. Satu benda ya satu benda. Kalau satu hewan ya satu hewan ya. Seperti itu. Oke, kalau satu. Nah, bagaimana jika kalau si yang dibicarakan di sini lebih dari satu orang? Di sini kan cuma satu ya. Nah, bagaimana kalau lebih dari satu? Oke. Kalau satu itu disebut tunggal, ternyata kalau lebih dari satu itu disebut jamak. Oke, sekarang kita lihat contoh agar bisa lebih dimengerti ya. Oke, sekarang kita lihat contoh. Nah, di sini ya, lihat contoh si Ari dan Ani. Ini disebut orang ketiga. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau orang ketiga itu adalah orang yang mana si Andi orang pertama, Rara orang kedua. Nah, si Andi bicara ke Rara tentang si dua orang ini. Makanya si dua orang ini adalah Ari dan Ani ini adalah orang ketiga karena mereka dibicarakan oleh orang pertama dan orang kedua. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa Ani dan Ari di sini disebut jamak? Oke, karena kita tarik ke belakang ya. Tadi saya mengatakan jika satu orang berarti tunggal, dan jika lebih dari satu orang berarti itu jamak. Jadi si Adi dan Ari di sini kalau lebih dari satu berarti sudah cocok ya. Kalau Ari, Ani lebih dari satu berarti ini orang ketiga yang jamak. Oke. Nah, ya, saya juga lupa ya jelaskan. Kalau ini juga berlaku untuk menunjuk benda lebih dari satu. Jadi contoh satu mobil. Jadi kalau mau membicarakan dua mobil berarti ya kita pakai jamak juga. Begitupun hewan, misal seperti kucing. Kalau satu kucing berarti tunggal, tapi kalau banyak kucing berarti dia jamak. Oke. Intinya di sini ya, jika manusia, hewan atau benda yang kita tunjuk
atau yang kita bicarakan itu lebih dari satu, berarti itu jamak. Oke? Oke, saya sudah menjelaskan tentang personal pronoun, kata ganti orang. Di sini diharapkan ketika kalian memahami versi bahasa Indonesia tentang kata ganti, ketika membahas bahasa Inggris itu bisa memudahkan kalian untuk memahami materi selanjutnya. Karena istilah dan definisi yang saya jelaskan di video ini akan sering saya gunakan di video selanjutnya. Oke, sudah selesai ya. Jadi orang pertama saya sudah jelaskan, orang kedua juga saya sudah jelaskan, orang ketiga juga sudah saya jelaskan ya. Jadi intinya dari video ini adalah kalian bisa melihat, memahami orang pertama itu bagaimana, orang kedua itu seperti apa, terus orang ketiga terbagi dua, ada tunggal, ada jamak, juga sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini ya, setelah kita mempelajari ini, kita akan lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu tentang subjek, pelaku ya. Oke, terakhir saya mau bilang ya, jika kalian menemukan ada yang salah dari penjelasan dari video yang saya buat ini, tolong tulis di komen agar dapat saya perbaiki. Dan jika kalian menemukan video ini memang bermanfaat, silahkan di-share atau dibagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.